Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat MTS Darut Tauhid Banjaran Gresik. Kali ini kita akan belajar permainan sepak bola. Harap perhatikan baik-baik. Permainan sepak bola. Permainan sepak bola sudah menjadi salah satu olahraga yang populer dan banyak sekali peminatnya di Indonesia. Jadi tidak heran jika bisa dengan mudah kita jumpai tempat pelatihan sepak bola di hampir setiap kota. Selain itu ada banyak juga kompetisi sepak bola yang diadakan, baik itu di tingkat kabupaten, kota maupun nasional. Hal ini tentu membuat para pemain untuk lebih giat berlatih guna meningkatkan kemampuan mereka masing-masing. Sesuai namanya, olahraga ini memiliki dua unsur utama, sepak dan bola. Jadi, sepak bola bisa diartikan sebagai olahraga yang dimainkan dengan cara menyepak atau menendang bola. Permainan ini sendiri harus dimainkan oleh dua tim di lapangan yang luas. Setiap tim yang terdiri dari 11 orang harus memasukkan bola ke gawang lawan. Tim yang berhasil mencetak gol lebih banyak akan dinyatakan sebagai pemenang. Akan tetapi, permainan ini tetap dilakukan dengan mengikuti sejumlah aturan yang sudah ditentukan. Belum ada yang tahu pasti tentang kapan tepatnya sepak bola diciptakan, namun kabarnya permainan ini dimulai di Tiongkok pada masa dinasti Han. Saat itu, orang-orang Tiongkok membuat permainan dari bola kulit yang harus ditendang masuk ke sebuah jaring kecil. Walaupun tidak seperti sepak bola zaman sekarang, permainan ini juga mulai muncul di sejumlah negara, seperti Jepang, Roma, dan Yunani. Sepak bola modern lalu dikenal masyarakat Inggris hingga terbentuklah asosiasi olahraga tersebut pada tahun 1863. Sepak bola terus berkembang sampai akhirnya muncul ide pembentukan Asosiasi Sepak Bola Dunia pada tahun 1886. Barulah di tahun 1904, Fédération Internationale de Football Association, FIFA, terbentuk di Paris, Perancis. Sampai saat ini FIFA tetap berperan aktif dalam perkembangan sepak bola di dunia. Selain terlibat dalam penetapan aturan, FIFA juga menggelar sejumlah pertandingan, termasuk ajang Piala Dunia yang digelar 4 tahun sekali. Teknik dasar sepak bola. Seperti permainan lainnya, sepak bola juga harus dimainkan dengan teknik-teknik tertentu. Teknik dasar pemain inti juga berbeda dari kiper. Pemain inti setidaknya harus menguasai 6 teknik dasar, mulai dari menendang hingga merebut bola dari lawan. 1. Teknik menendang bola. Ini adalah teknik paling dasar yang harus bisa dilakukan semua pemain. Ada 3 macam tendangan yang bisa dipelajari. Menendang dengan kaki bagian luar, menendang dengan kaki bagian dalam, dan menendang bola dengan punggung kaki. 2. Teknik menggiring bola. Menggiring bola atau dribbling juga jadi modal utama seorang pemain sepak bola. Menggiring berarti mengontrol gerakan bola di atas lapangan menuju gawang lawan. Saat menggiring, pemain melakukan tendangan ke arah tertentu sambil tetap menguasai bola. Setidaknya ada 2 macam tipe menggiring bola dalam permainan ini. Speed dribbling, pemain menendang dengan agak kuat sehingga bola menggelinding jauh, kemudian berlari dengan cepat untuk mengejarnya. Selain kecepatan, faktor lain yang harus diperhatikan adalah pemain tidak sedang terdesak alias bebas dari himpitan tim lawan. Close dribbling, penggiringan bola ini dilakukan ketika pemain terdesak atau dikerumuni oleh tim lawan. Penggiringan harus dilakukan dalam jarak pendek sehingga pihak lawan kesulitan merebut bola. 3. Menyundul bola. Teknik menyundul atau heading dilakukan dengan menggunakan kepala atau dahi ketika bola sedang melayang. Tujuan dari teknik ini adalah mengoper atau mengarahkan bola ke titik tertentu yang diinginkan oleh si pemain. Teknik ini juga bisa dilakukan untuk mencetak gol. 4. Menghentikan bola. Teknik menghentikan bola atau stopping biasanya dilakukan untuk mematahkan gerakan bola. Setelah bola berhenti, pemain bisa dengan leluasa menggiringnya lagi ke arah yang diinginkan. Teknik menghentikan bola ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan kaki bagian luar,
menggunakan punggung kaki, menggunakan telapak kaki, menggunakan paha kaki, menggunakan perut dan menggunakan dada. 5. Mengoper bola. Mengoper disebut juga dengan passing, yaitu memberikan umpan bola kepada rekan satu timnya. Mengoper juga memanfaatkan teknik dasar menendang, bisa dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, atau punggungnya. 6. Merebut bola. Teknik ini membutuhkan kejelian para pesepak bola. Seorang pemain harus bisa membaca gerakan lawan sekaligus memperkirakan kapan waktu yang tepat untuk merebut bola. Setidaknya ada dua macam teknik yang bisa dipelajari. A. Intercept. Ini adalah teknik merebut bola yang sedang digiring oleh tim lawan. Teknik yang paling mudah adalah pemain langsung merebut bola yang sedang bergulir ketika lawannya melakukan umpan jarak jauh, long pass. B. Menyapu bola, sliding tackle. Ini adalah teknik merebut bola dengan cara menjatuhkan tubuh ke lapangan dan meluncur dengan kaki mengarah ke bola yang sedang digiring tim lawan. Tujuannya agar bola dapat tertendang dan keluar dari kontrol pemain lawan. Akan tetapi, teknik ini cukup rawan dan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak dianggap sebagai pelanggaran. Pelanggaran dalam hal ini bisa meliputi menyapu bola dari belakang, memakai teknik menggunting, atau mengangkat kaki saat tackle. 7. Menangkap bola dengan tangan, khusus kiper. Teknik yang satu ini harus dikuasai oleh kiper atau penjaga gawang. Kiper yang merupakan pertahanan terakhir dari sebuah tim harus mampu membaca gerakan bola dan lawan yang mendekati gawang. Kiper juga dituntut harus selalu cepat dan cekatan. Teknik menangkap ini sangat mengandalkan refleks agar kiper bisa langsung bergerak ke arah bola saat ditembakkan ke gawang. Peraturan sepak bola. Sepak bola memiliki sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua orang yang terlibat di dalamnya. Peraturan ini mencakup ukuran lapangan, aturan main, hingga hal-hal yang berkaitan dengan para pemainnya. 1. Ukuran lapangan, gawang dan bola. Ukuran lapangan sepak bola. Panjang, 100-110 meter. Lebar, 64-75 meter. Jari-jari lingkaran tengah, 9,15 meter. Daerah penalti, 40,39 x 16,5 meter. Daerah gawang, 18,35 x 5,5 meter. Tinggi gawang, 2,44 meter. Lebar gawang, 7,32 meter. Diameter bola, 21-22,5 cm. Keliling lingkaran bola, 68-71 cm. Berat bola, 410-450 gram. 2. Pemain. Setiap tim terdiri dari 11 orang, yaitu 1 kiper dan 10 pemain. Posisi pemain pun akan terbagi-bagi menjadi penyerang, gelandang, dan juga bek. Pembagiannya sendiri bisa berubah-ubah tergantung taktik setiap tim. 3. Aturan main. Total durasinya adalah 90 menit dan dimainkan dalam 2 babak. Setiap babak berlangsung selama 45 menit, sedangkan waktu istirahat diberikan sekitar 15 menit. Jika skor seri, diberlakukan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Kick-off dilakukan untuk memulai pertandingan pada setiap babak atau setelah terjadinya gol. Gol dinyatakan sah ketika bola masuk dan melewati garis gawang. Keputusan sah atau tidaknya sebuah gol ada di tangan wasit. Offside terjadi ketika pemain menerima umpan bola, sedangkan posisinya lebih dekat ke gawang lawan ketimbang oponennya. Bola dinyatakan out apabila keluar melewati garis lapangan. Bila terjadi hal demikian, pemain akan melakukan lemparan ke dalam atau throw-in. Tendangan sudut. Tendangan ini dilakukan ketika bola keluar dan melewati garis gawang. Sesuai namanya, tendangan ini dilakukan di pojok lapangan yang berada dekat dengan gawang dan dilakukan oleh pihak lawan. Tendangan penalti. Penalti terjadi ketika pemain yang sedang bertahan melakukan pelanggaran di wilayah penjaga gawang. Tendangan ini dilakukan oleh tim lawan dan punya peluang untuk mencetak gol.
Tendangan penalti juga dilakukan apabila permainan berakhir seri imbang. Tujuan sepak bola. Setiap permainan pasti memiliki tujuannya sendiri, tak terkecuali dengan sepak bola. Olahraga ini tidak hanya soal menendang bola atau mencetak gol, tetapi juga ada beberapa tujuan lain yang membuat permainan ini terlihat lebih menarik. Tujuan utama sepak bola adalah sebagai berikut. 1. Memasukkan bola ke gawang lawan, gol. Salah satu tujuan utama dalam permainan sepak bola adalah mencetak gol. 10 pemain utama di dalam tim harus berusaha memasukkan bola ke gawang lawan. Dalam hal ini, para pemain boleh menggunakan beragam teknik, mulai dari menendang hingga menyundul bola. Semua pemain memiliki tujuan yang sama, tetapi tugas mencetak gol paling banyak dibebankan pada penyerang. Posisi pemain penyerang biasanya dekat dengan gawang lawan. Ketika menerima bola dari rekannya, ia harus mampu mencetak gol secepat mungkin. 2. Membuat pertahanan dan menjaga gawang. Selain menyerang dan berusaha memasukkan bola, setiap tim juga harus pandai membuat pertahanan. Tujuannya untuk menjaga gawang agar tidak kemasukan bola oleh tim lawan. Disinilah pentingnya pembagian tim dan adanya peran pemain bertahan, defender. Mempertahankan gawang adalah tugas utama bek, pemain belakang, termasuk penyapu, sweeper. Tugas yang sama juga sesekali dilakukan oleh pemain gelandang, terutama defensive midfielder yang posisinya masih berada di sekitar garis pertahanan. Akan tetapi, apabila tim lawan sudah berhasil membobol pertahanan dan bola semakin dekat dengan gawang, harapan terakhir ada di tangan kiper. Seorang kiper bertugas menjaga gawang agar tidak kemasukan bola dari tim lawan. 3. Meningkatkan kerja sama tim. Sepak bola bukanlah permainan individual, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan semua pemain di dalam tim. Jika para pemain tidak memiliki tujuan untuk bekerja sama, tim dipastikan akan gagal mencetak gol dan kalah di dalam pertandingan. 4. Menciptakan permainan yang jujur dan adil. Tujuan lain dari sepak bola adalah bermain secara jujur dan adil. Pemain tidak boleh menghalalkan segala cara hanya karena ingin menang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi para pemain, tetapi juga semua orang yang terlibat di dalam permainan, termasuk wasit. 5. Melatih sportivitas. Sportivitas harus dibangun antara kedua tim, saling menghormati dan tidak boleh melecehkan satu sama lain. Apabila kalah atau melakukan pelanggaran, pemain harus menerima kenyataannya dan mengakui keunggulan tim lawan. 6. Mencetak prestasi dan meraih gelar juara. Tujuan paling besar dari sebuah permainan tentu saja meraih kemenangan. Para pemain pastinya ingin menjadi juara di pertandingan-pertandingan nasional maupun internasional. Untuk target tertingginya, pemain tentu ingin menjadi juara di ajang Piala Dunia. 7. Melatih fisik. Selain soal permainan, tujuan sepak bola juga untuk melatih kekuatan fisik. Sepak bola menuntut para pemain untuk selalu bergerak dan berlari. Hal ini bisa meningkatkan kebugaran sekaligus menjaga kesehatan tubuh. Itu dia pembahasan mengenai seluk-beluk permainan sepak bola. Apabila Anda berniat menekuni olahraga yang satu ini, ingatlah tujuan dari sepak bola sehingga pertandingan bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Setelah menyimak materi, buatlah ringkasan dalam 3 paragraf, tulis di buku tulis kamu. Lalu kamu foto dan kirim ke Pak Dito. Demikian belajar online hari ini. Selamat mengerjakan, tetap semangat, saya tunggu jawaban terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.